Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, termasuk dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di majlis yang semoga saja majlis kita ini adalah majlis yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang hamba satu kaum mau berkumpul di salah satu masjidnya Allah, rumahnya Allah, mempelajari kitabullah, kecuali akan didatangkan oleh Allah tabaraka wa taala ketenangan kepada kaum tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan memurajaah, mengulang-ulang kembali ilmu pelajaran yang barangkali semua kita mungkin telah mengetahuinya tentang bagaimana tata cara salat. Sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulangi memurajaah bagaimana sih tata cara sholat yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat lis-sholati fil islami manzilatun rafi'ah, di mana mengingat menimbang bahwasanya sholat itu di dalam kedudukannya di dalam Islam itu sangat tinggi. Wa makanatun aliyah fahiya silatun bainal abdi wa rabbi. Karena sholat itu berbicara menegaskan tentang hubungan antara seorang hamba kepada Rabb-nya. Komunikasi, dialog seorang hamba kepada Rabb-nya, yang mana kedudukannya di dalam Islam, salat itu bimanzilatir ruh minal jasad, seperti adanya keberadaan ruh yang ada dalam jasad manusia. Ikhwani fiddin,
dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, kita akan menyampaikan dari apa yang disampaikan sifatus sholah yang disampaikan oleh beliaunya Al-Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Namun demikian, ikhwani fiddin, para bapak lan para ibu, sebelum kita membahas tentang bagaimana tata cara sholat sifatu min sifatis sholatin Nabi, mungkin ada perlunya, ada baiknya kita mengingat dan mengulang kembali memurajaah tentang adabul masyi ila sholah. Bagaimana adab-adab kita hendak ketika kita mau pergi menunaikan sholat. Misalnya seorang laki-laki yang akan menunaikan sholat berjamaah di masjid. Jadi untuk yang pertama kalinya kita mengingat kembali, beliaunya Syekh Al-Albani menyampaikan dalam kitabnya ini sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim yang beliau menyampaikan sebuah sabda Rasulullah, innama sona'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu sholati. Niki berkaitan kali sebuah kisah ketika ada seseorang datang bertanya kepada Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi. Piyambakipun tangklet datang piyambakipun niki wau tentang Rasulullah, dan kemudian saat bercerita, kula nate mirsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiya fa shalla 'alaiha wa qabbara wa huwa 'alaiha thumma raka'a wa huwa 'alaiha. Ini tentang mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari apa dibuatnya dan mengapa Rasulullah sholat di atas mimbar itu. Beliau menyampaikan, beliau takbir, beliau rukuk, beliau sujud, fasajada fi aslil mimbar. Di mimbar itu tujuannya apa? Terakhir, faqala ya ayyuhan nas. Nabi berkata, bersabda kepada para sahabatnya yang hadir pada waktu itu, tidaklah aku melakukan ini, naik di atas mimbar, kemudian beliau sholat di itu tempat yang agak tinggi karena dibuat tinggi. Kemudian tujuannya apa? Ini hadis yang diriwayatkan, disampaikan Syekh Al-Albani dalam kitabnya ini. Dalam potongan hadis itu kisahnya demikian. Begitu pentingnya, innama sona'tu hadza lita'tammu bi. Supaya kalian itu, aku melakukan ini melihat bagaimana kalian melihat saya sholat. Walita'allamu sholati. Hendaknya kalian mempelajari sholatku, bagaimana aku sholat. Yang kemudian dalam riwayat yang lain, shollu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli. Jadi sangat penting. Maka pembahasan ini adalah penting adanya, dan semoga semua kita nanti setelah mempelajarinya semakin mendalam ilmu dan pengetahuan kita di dalam bagaimana tata cara menjalankan sholat. Meskipun saya yakin panjenengan sami, bapak-bapak, ibu-ibu, lan para sederek-sederek sampun sami ngertos pripun tata cara sholat. Tidak mengapa. Begitulah ilmu, tata cara, ilmu yang lainnya juga sedikit dan diulang-ulang terus begitu oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Untuk apa? At-tanasuh, saling nasihat menasihati, pepeling dalam bahasa kita, supaya menjadi lebih baik. Begitu. Jadi bukan guru siswa sholat kok belajar sholat, tidak demikian. Tujuannya supaya kita itu semakin kuat ilmu dan pengetahuan kita tentang tata cara betapa Rasulullah dulu sampai ketika ingin mengajarkan sholat itu beliau naik di atas tempat yang agak tinggi dalam mimbar beliau. Ini kisahnya. Akan pentingnya belajar dan mempelajari ilmu tentang tata cara sholat. Nah,
Ikhwani fiddin, namun dalam pertemuan yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, semoga nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam berjenjang, sehingga nanti kita sampai tuntas untuk mempelajari ilmu tentang hal ini. As-sholah. As-sholah yang kita mengetahui artinya adalah, arti secara bahasa sholat itu artinya doa. Doa secara bahasa. Secara istilah, ilmu sholat yang kita pelajari ini bukan doa secara umum, tetapi at-ta'abbudu lillah. Ibadah yang kita kerjakan karena Allah biaqwalin wa af'alin, yang sudah sama-sama kita ketahui. Ibadah dari rangkaian ibadah yang dengan di situ ada zikir-zikir ucapan. Wa af'alin, gerakan-gerakan tertentu yang orang tidak boleh membuat gerakan dan aturan sendiri. Makhsusah, khusus diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah. Muftatahah bitakbir, yang diawali dengan takbiratul ihram, dan mukhtatamah bitaslim, yang sering kita tutup dengan salam, yang sering kita lihat sehari-hari. Kalau orang Islam sejak kecil tentunya tahu, ya sholat yang kita kerjakan setiap hari itu yang akan kita pelajari. Apa sih kedudukan sholat dalam Islam itu? Makanya tuh sholat, kedudukan sholat di dalam Islam itu sangat tinggi. Yang pertama, as-sholatur ruknu tsani min arkanil Islam. Yang pertama, sebelum kita melihat tata cara sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, kita pahamkan dulu, kita ingat kembali bahwa sholat itu sangat penting. Yang pertama itu adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat. Dalilnya masyhur, buniyal Islamu ala khamsin, yang sudah banyak sering kita baca. Yang kedua, as-sholatu afdalul a'mal. Sholat itu termasuk amalan yang paling utama yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Ketika para bersahabat bertanya, maka Rasulullah menjawab, afdalul a'mali as-sholatu. Sholat fi awwali waqtiha, apalagi yang dikerjakan di awal waktu. Bahkan disebutkan bahwasanya sholat itu akan menjadi pembeda antara orang yang mengaku beriman, orang Islam, dan orang kafir. Rasulullah dakwakan bahwasanya inna bainar rajuli, perbedaan antara orang asyirik, pelaku kesyirikan, wal kufur, pelaku kekufuran, tarkus sholat. Dilihat dari bagaimana dia meninggalkan sholat atau tidak. Maka hati-hati, apakah kita akan tergolong orang yang meninggalkan sholat atau tidak. Selanjutnya, sholat itu juga banyak memiliki keutamaan-keutamaan, diantaranya as-sholatu nurun au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dakwakan sholat itu adalah cahaya. Orang yang ingin disinari kehidupannya jangan meninggalkan sholat. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, was-sholatu nurun. Sebuah sabda yang sangat pendek dari Rasulullah, tapi maknanya sangat tinggi, sangat dalam. Yang mana semua kita tidak boleh meninggalkan sholat, karena hukum sholat itu adalah wajib. Hukumnya wajib berdasarkan dari kitabullah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa kewajiban sholat? Sholat diwajibkan itu kepada orang-orang mukallaf, yaitu seorang yang dia mengaku Islam, Muslim, dia sudah balik, dia berakal, tidak gila, kemudian baik itu dari kalangan kaum laki-laki maupun dari kalangan kaum perempuan. Semua kita tentu kita sudah tahu dan tidak boleh meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya akan digolongkan sebagai salah pelaku dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabairnya, termasuk dosa besar yang keempat beliau menyebut apa? Tarkus sholah. Orang yang meninggalkan sholat. Kan saya juga sholat.
Saya tidak pernah meninggalkan sholat meskipun kasep-kasep, meskipun kadang telat, meskipun kadang tergesa-gesa. Ternyata para ulama menjelaskan ketika menafsirkan ayat dari surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Orang yang sholat kok celaka, bagaimana ini? Oh, tiba sholat kok celaka. Ternyata para ulama, hati-hati ikhwani fiddin, para bapak, para ibu, dan para saudara sedaya. Mereka para ulama menjelaskan orang yang celaka. Fawailul lil musallin. Orang yang di dalam sholatnya lalai. Bagaimana yang disambut dengan lalai itu? Ternyata tidak hanya orang yang dia tidak mau sholat saja. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang pertama, ima'an filiyah bil kulliyah. Memang benar. Orang yang lalai dalam sholat itu yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat selamanya, meninggalkan seluruhnya. Tetapi yang kedua, hati-hati, barangkali mungkin ini diantara kita, wa imma an fi'liha, mengerjakan fi waqtil muqaddar laha syar'an, dia meninggalkan dari waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi ketika beliau menjelaskan tentang hal ini, banyak yang mereka orang itu tidaklah yusalli zuhra hatta ya'til asra, salat zuhur di waktu asar, wala yusalli asra illa fil waqtil maghrib, salat apa? Asar di waktu maghrib, wala yusalli maghrib ilal isya, tidaklah salat maghrib ketika sudah masuk waktu isya, dan seterusnya. Sama para ulama. Yang dibuat suruh berhati-hati yang pertama ini. Kita harus berhati-hati. Sholat saja nih, tapi waktunya di luar waktu yang telah ditetapkan. Wa imma fayukhriju an waqtiha bil kulliyah, sampai mungkin ditinggalkan waktunya semuanya. Nah, dan ternyata ini yang disindir, atau dia mengakhirkan, bahkan wa imma an waqtihal awal fayu akhiruna ila akhiri. Mungkin dia masih sholat di akhir waktunya, tetapi dia akhirkan sampai meh entek, sampai sholatnya yang disebutkan oleh Rasulullah, yajlisu yarkubus syams. Ada orang-orang sebenarnya yang disindir dalam ayat ini orang-orang munafik. Tetapi hati-hatilah, mungkin banyak di antara yang ngaku Islam iman, tetapi masih melakukan ini. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafik, itu seperti sholatnya orang munafik. Kalau orang meninggalkan seluruhnya, mungkin jelas dia orang kafir dan sebagainya. Ini yang kadang menjadi subuhat di tengah kita, itu dia mengaku Islam, mukmin, muslim, tapi sholatnya kayak yang tadi itu dijelaskan para ulama. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafik, yajlisu yarkubus syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fa nafara arba'an lam yadhkurullah fiha illa qalila. Bagaimana? Dia itu kebiasaannya cuma melihat matahari terus. Waktu dia sholat duhur, dia ngelihat terus, belum, masih panjang waktunya, nanti saja sholatnya. Datang sholat asar, keburu-buru akhirnya sholatnya. Ya sholatnya ya 4, sholat duhurnya. Ketika waktu asar datang, dia perhatikan matahari masih tinggi mataharinya, belum sampai, tiba kok sudah jam sampai menguning. Dia lari terbirit-birit mengambil air wudhu. Maka kata Rasulullah, fanafaro arba'an la yadhkurullah fiha illa qalila. Dia yang ngejar sholat, tapi karena waktunya sudah habis, dia pulang sampai rumah dari ladang misalkan sudah jam 5. Dilihat matahari sudah mulai menguning. Aduh, dia mandi, dia berwudu, akhirnya sholat dengan sangat cepat. Meskipun dia sholatnya 4 rakaat, tetapi dia tidak mendapatkan kecuali hanya sedikit saja keberkahan sholat tersebut, karena sudah tertinggal waktunya. Ini yang disindir. Apa hubungannya dengan pembahasan kita? Nanti ada bulmasyi ilas sholat, termasuk mempengaruhi kekhusyuan orang di dalam sholat itu kalau adab-adabnya tidak dijalankan. Sudah alamat ini.
Orang itu kalau sudah tidak memperhatikan waktu-waktu sholat, tidak memperhatikan adab-adab bagaimana sholatnya bisa khusyuk, mempelajari fikih sholatnya benar pun nanti akan rusak. Sudah tahu sholat itu harus tumakninah, tetapi apa yang terjadi? Wong sholatnya maghribnya 5:30 kurang sedikit, terburu-buru akhirnya. Sudah mau maghrib. Sholat asarnya maksud saya. Sholat zuhurnya sudah mau habis juga. Sholat subuhnya bangkong. Ya semuanya setiap hari begitu. Maka apa yang kita pelajari dari semua sifat sholat tadi itu akan rusak. Maka mempelajari sifat sholat Nabi Muhammad SAW, kita harus menghadirkan di antara adab-adab dalam kita menunaikan sholat. Makanya kita awali ini tadi itu. Yaitu apa? Kita awali dengan menyampaikan adabul masyi ilas sholat. Para ulama banyak menulis ini ketika mereka membahas tentang fikih sholat. Diawali dengan adab-adab yang harus kita mengingat kembali. Bagaimana kalau seseorang ingin mengerjakan sholat? Rasulullah SAW diperhatikan oleh Ibnu Abbas. Ini disampaikan oleh beliaunya mereka para ulama, diantaranya adabul masyi ilas sholat, seperti yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau ulama-ulama yang lainnya. Yang pertama itu mau berangkat saja itu sudah memohon dan mengingat, saya akan mendatangi sebuah cahaya. Dari keutamaan-keutamaan yang tadi itu, yang pertama kan as-sholatu nurun. Sudah begitu mau berangkat sudah berpikir, saya akan mendatangi keberkahan. Apa di antara adab yang pertama kata beliau dalam kitab ini? Ad-du'a'u 'inda dhihabi ilal masjid. Sebelum berangkat itu ngangen-ngangen, Pak. Saya akan menghadap Allah. Saya akan menghadap keberkahan secercah cahaya. Apa yang terjadi? Rasulullah diperhatikan oleh Ibnu Abbas sebelum berangkat untuk menunaikan sholat, yang pada waktu itu beliau bermalam di rumah beliau. Beliau perhatikan setelah Rasulullah sholat malam, pagi mau berangkat sholat subuh itu sudah berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Dia tahu kalau yang akan didatangi itu cahaya. Sholat, ya Allah jadikan di hatiku dengan bekas jejak sholat nanti itu menjadi bercahaya hatiku. Wa fi lisani nuro. Lisanku juga penuh dengan cahaya, ngomongnya, tutur katanya bagus, semuanya akan mendatangkan kebaikan nanti yang akhirnya as-sholatu tanha anil fasai wal munkar bisa terrealisasi. Setelah sholat seorang suami akan bagus tutur katanya kepada istrinya, seorang istri akan bagus kepada suami, dan berbaliknya kepada semua manusia. Wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura. Pendengaranku ya Allah, sudah mikir gitu, belum datang sholat saja sudah berisi dengan harapan-harapan bahwa sholat akan mendatangkan kebaikan. Ini panjenengan ada yang ngamalkan hadis ini? Kata Ibnu Abbas kemudian waj'al fi basari nura, matanya dengan penuh cahaya, waj'al fi khalfi nura, belakangku cahaya, wa fi amami nura, dan terus begitu, wa fi fauqi nura wa min tahti nura, Allahumma a'ti nura. Baru kemudian beliau berangkat. Didengarkan sama Ibnu Abbas, disampaikan oleh dalam kitab ini. Jadi orang mau melaksanakan ibadah setidaknya, kalau kita tidak hafal tentang doa ini, kita ngangen-ngangen bahwasanya kita itu mau melakukan ibadah. Apa kita sudah begitu? Us pokoknya kerumatan saya terus komat langsung wudu cepet berlari begitu gitu. Tidak, ternyata hati ini kudu ditoto. Sebelum kita menunaikan sholat, sebelum kita melaksanakan sholat. Yang kedua, adabnya diantaranya kan sholat tadi itu, misalnya kaum laki-laki kan ke masjid ya. Ini yang laki-laki di masjid. Al-masyu ilal masjid bisakinatin wa waqar. Datang baru sudah dengar adzan, terus ngangen-ngangen, datang ke masjidnya tenang, tidak usah tergesa-gesa, fa innal ajala minas syaiton.
Tergesa-gesa itu dari perilaku syaitan. Datang dengan tenang. Usahakan sudah berwudu. Usahakan sudah berwudu dari rumah. Bukannya ndak boleh wudu di masjid. Kok jangan-jangan kok ben utuh banunye nek masjid. Mboten. Cuman ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya yusannul khurud, kata beliaunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ilaiha mutatahhiran. Pergi ke masjid itu afdolnya, ahsannya, bagusnya sudah dalam kondisi berwudu. Bikusu'in li qauli sallallahu alaihi wasallam, ini bukan tidak ada dasarnya. Rasulullah telah menjelaskan, idza tawaddu'a ahadukum, kalau kalian sudah berwudu, fa ahsana wudu'ahu tsumma kharaja amidan ilal masjid. Nanti diantaranya banyak keberkahan oleh Rasulullah. Banyak keutamaannya. Yang pertama apa? Tsumma masa ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridah min faraidillah. Pertama, kanat khatawatahu ihdahuma tahuttu khati'ah. Satu langkah akan bernilai keberkahan dan diampunkan dosanya dalam kondisi bersuci. Wal ukhra tarfa darajah, diangkat derajatnya, Pak. Kok enggak ketok ya? Saya dapat kedetingker sholat dari dulu kok enggak diangkat-angkat derajat saya. Diangkat derajat jadi apa pengennya? Jadi Pak Bupati ngono. Tidak, mungkin kita tidak tahu apa derajat yang diberikan oleh Allah. Nah, dia berjalan ke masjid, maka Allah ghafarallahu lahu dzunubahu, diantaranya akan diampuni dosanya. Apa yang tadi perlu diingat? Berjalan dengan tenang, tidak usah tergesa-gesa. Kadang itu sudah menjalankan sunnah Nabi, orang di sekitar kita moyoi, Pak. Masjid seglang ya kok cepet ngono. Ya Rasulullah ngaturaken pan tenang kok nggih. Gitu tenang, saya akan beribadah kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun. Jangan engkau berlari-lari wa atuhuma tamsyuna alaikumus sakinah. Datang dengan tenang dulu. Sebelum kita belajar bagaimana nanti sholatnya. Baik. Idza sami'tumul iqamah famsu ila sholati wa alaikum bisakinah wal waqar. Kata nggih dalilipun. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah melakukan sebuah pendapat kecuali mereka berdasarkan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa lagi berdoa setelah keluar rumah. Panjenengan lek ini keluar rumah badhe nambut damel atau badhe napa ngoten berdoa nggih. Termasuk sunnahnya Rasulullah. Sunnah-sunnahnya Nabi itu tidak hanya sholat sunnah, puasa sunnah, apalagi atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, kebiasaan Rasulullah, termasuk yang mungkin kita kalau melakukannya ringan, diantaranya kalau mau keluar rumah kita berdoa. Wis tadi mau berangkat wis ngangen-ngangen, sholat akan mendatangkan cahaya kepadaku. Setelah keluar rumahnya, doa. Bagaimana doa keluar rumah? Wadah nggih doanipun sing pendek napa biasanipun, sing sering dihafal mungkin bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, jamaah Ibrahim semuanya mengucapkan, berarti termasuk mungkin orang yang sering mempraktekkan doa keluar rumah. Alhamdulillah, Masya Allah, berdoa. Selanjutnya berjalan menuju masjid dan melakukan sampai di masjid, kemudian jangan lupa berdoa lagi. Masya Allah, banyak keberkahan, Pak. Kenapa doa ini masuk masjid? Allahumma sholli, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Atau mungkin juga ada yang dari riwayat yang lain diiringi dengan sholawat. Ad-du'a'u yang ketiga, inda dukhulil masjid. Mau masuk masjid berdoa, pahala lagi. Masya Allah, pahala lagi. Kalau keluarnya, doanya gimana? Allahumma inni
As'aluka min fadlik. Ngaten nggih. Meminta keutamaan kalau keluar lagi. Nah, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Salajengipun ketika masuk masjid jangan lupa di antara sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taqdimur rijlil yumna 'ala dukhuli wal yusra 'indal khuruj. Lek ni mlebet sing mlebet sikil tengen riye. Lek ni badhe medal didahulukan kaki yang kirinya. Dapat pahala lagi. Berkahan lagi. Ketenangan lagi sampai masuk di masjid sholatul rakaatain, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Alhamdulillah, masya Allah, kalangan Ibrahim, jamaah Ibrahim, sepertinya ilmu tentang ini sudah diilmui, terbukti ketika kita masuk semuanya sudah langsung sholat di depan, masya Allah. Berarti tandanya itu sudah langsung praktek ilmu. Ini semuanya ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-tabkiru ila sholati was-saffil awal yang pertama. Bagi yang ingin jamaah bersegera menunaikan sholat pada waktu yang pertamanya. Nah, was-saffil awal, berebut mendapatkan shaf yang pertama. Ini berapa Pak isinya? Pinten Pak? 14. Kata Rasulullah, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal." Seandainya orang-orang itu tahu pahalanya orang yang mengumandangkan adzan dan pahalanya orang yang sholat di shaf yang pertama, kata Rasulullah, "Malam yajidu illa ayastahimu." Lalu mereka sudah penuh, cuma 14 orang porsinya. Dan dia, aku pengen ngarep kok tapi sudah penuh. Sampean carry tekoni. Kata Rasulullah, kalau mereka tahu pahalanya sholat di yang shaf yang pertama ini, niscaya mereka kalau harus mendapatkan dengan diundi, kata Rasulullah, lastahamu, niscaya mereka akan siap untuk mengadakan undian. Semua cepat-cepatan datang, tetapi sudah penuh. Kata Rasulullah, kalau itu harus dapat shaf pertama, pahalanya pomo diketok nih, ngono dalam bahasa lain nih. Cara bahasane awake dhewe no, Pak Budi ngeki woro-woro. Sing shaf pertama 100.000. Shaf kedua 75.000. Kira-kira rebutan apa mboten? Rebutan. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Sebenarnya ya begitulah. Pahalanya sangat banyak. Tapi nggih nanging mboten ketok ya kuwi lho masalah keimanan. Sok lek ngunduh Pak, mekaten. Ora ketok. Alah padha ae kae sing ngarep dhewe ya panggah padha karo aku. Ora sugih-sugih. Lho ukurane bondo donya begitu. Lali lek urip nek donya namung sedhe gede begitu. Tujuannya akhirat. Begitu. Misalnya mereka akan mengundi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Belum lagi adab-adab yang lain Pak ya, itu untuk individu-individu. Untuk secara kejamahan, taqdimul huffaz wal fuqaha ila shaffil awal fi khalfil imam. Imamnya ini sebenarnya tentang adab yang berhak jadi imam. Orang yang berhak jadi imam, misalkan kalangan begini ini ya dicari yang paling banyak hafalan Qur'annya mana, paling banyak mengetahui ilmu agama mana, itu yang berhak jadi imam. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung itu yang salah kaprah itu, sing jadi imam kadang-kadang wong sing duwe kedudukan. Kadang sing maca Qur'an mboten teteh, ndak jelas, ben taun yo kuwi imame. Terus padahal adabnya ada, harus dipilih orang yang fasih baca Qur'annya, mengerti ilmu tentang Al-Qur'an yang sebagainya, mengerti ilmu tentang sholat juga, begitu didepankan. Nah, yang di belakangnya dicari orang yang juga sama-sama memiliki ilmu yang seimbang.
Tujuane pomo enek klerune imam iso benerke. Tapi kadang-kadang di teng kampung niku nggih. Ya itu ini ilmu tentang anu Pak nggih, tata cara sholat jamaah saja jalannya. Yang adzan nanti yang qomat, yang imami lek iso yo aja digorong kabeh. Sing adzan yo kuwi, sing imami yo kuwi, sing ngomati yo kuwi, sing imami yo kuwi. Makmum yo, enten ngoten, makmum yo kuwi ngoten. Masyaallah. Lah kudune greget kabeh Pak nggih. Wong ini loh kepada kaum muslimin secara umum harus memiliki semangat untuk datang sholat lebih awal gitu. Nah, ini untuk datang lebih awal untuk sholat ini sebenarnya kita senantiasa menyemangatkan. Lek iso masjid itu dimakmurke saderengipun adzan, sing adzan ya pun rawuh, sing jamaah nggih pun sampun dugi. Rumaket kecintaan itu ketemu di masjid. Insya Allah akan menjadi ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Fi yaumin la dzilla illa dzilluh. Orang yang rindu masjid. Kapan dia sholat meh ketemu konco-konco nek masjid malih. Datang duluan. Mbok durung adzan ya wis teko. Rindu kepada masjid. Ribat. Kata Rasulullah ala adulukum mayan hulbihil qotaya wa yakudhi darujah. Kamu mau nggak tak tunjukkan amalan ringan yang itu akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Kata Rasulullah, bala ya sahabat, bala ya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kalimat ucapan-ucapan ringan, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ringan. Ada lagi ar-ribat. Ribat lah. Apa itu ribat? Siap sedia untuk menunaikan sholat. Maghrib sudah selesai Pak. Alah, tak jam kas jamaah malih tak nek masjid wae karo ngaji ngenteni. Itu ribat namanya. Bersiap menunggu intidharus shalah ba'da shalah. Setelah sholat itu ngen sholat berikutnya. Kapan di sholatnya? Wes itu mah bar jagungan maghrib jam anu kurang setengah jam. Tak anteni mawon teng masjid. Kalau zikir menenge panjenengan nek masjid dengan niat ngenteni sholat itu waktu-waktunya panjenengan dinilai sama dengan mengerjakan sholat. Benak namun boten. Dimakmurkan masjid e pomon dorong nyuwun sewu nggih. Aja nek gredon. Dorong mawon teng masjid dengan niat ngenteni sholat. Dengan memakmurkan masjid juga inginnya ben rame masjid niku. Terbiasa di masjid nyapa yang dorong tok. Saya pasti ada amalan yang baru maos Quran deres zikir meneng tok mawon terhitung ribat intidharus shalah ba'da shalah dalam sebuah riwayat. Nah, boten apa-apa nggih, lebar sedikit boten tentang sifat salat dulu nggih. Insyaallah tetap akan datang. Ini tentang adab-adab di dalam ke masjid. Nah. Tasfiyatus sufuf selanjutnya. Kalau sholat jamaah itu dengan merapatkan shaf. Tapi alhamdulillah ilmu ini juga masya Allah di Ibrahim sudah dijalankan. Penjelasannya bukan mata menurut ke mawon nggih. Nah Ibrahim kula tingali nggih sampun masya Allah rapat sholatnya. Kadang enten masjid sing sholatnya dipepet itu malah ngedoh Pak. Ngedoh sampai begowo agak. Ya wis diburu. Mungkin malah mboten pareng kemegagahan nggih. Kene mungkin belum datang ilmunya. Maka kersane mawon. Insyaallah udzur berkata. Baik. Salajengipun kalau sudah sampai masjid, kita yang datang ke masjid tadi itu ya langsung kita duduk ribat tadi itu adamul khurud minal masjid ba'dal adzani illa ubi li udrin. Mau panjenengan teko dhisik ngaten iki. Masyaallah, Pak sampun adzan, nggih sampun duduk di sini menunggu salat. Jangan pergi lagi. Imamnya urung teko tak tinggal mulai sik. Tidak begitu eman-eman, Pak. Semua rangkaian dari panjenengan ingatkan di rumah tadi, sing panjenengan berjalan tadi, sejak panjenengan ingat Allahumma ja'al fi qalbi nuran
Wa bi fabasari nuron, wa bi qalbi nuron, bi sam'i nuron. Tadi itu panjenengan akan dihitung setiap detiknya. Sejak panjenengan sudah ada niat berangkat ke masjid, panjenengan berangkat itu meskipun belum dikumandangkan iqamat, disebutkan detik-detik waktu yang panjenengan lalui tadi itu terhitung pahala sholat. Dalam riwayat disebutkan riba, karena dia akan menuju sholat. Jadi jangan keluar lagi, terus lanjutkan niatnya. Nah, makanya ada larangan yang lain, diantaranya termasuk tasbih. Ada sebuah larangan sholat itu yang mungkin kita itu kalau anda ngono kok enggak oleh, paling begitu ya. Tetapi ada, ini bagian dari sunnah yang diajarkan oleh mereka para ulama untuk kita tidak melakukannya. itu ada mutasbih bil asabi. Boten apa? Merajut jari jemari. Ada mutasbihnya teman-teman. Rasulullah ngaturaken bahwasanya man tawaddoa, ada orang sudah berwudu, tsumma kharaja yuridus shalah, dia keluar menuju masjid untuk salat, fa huwa fi sholatin. Detik-detik waktu dia sudah berwudu niat sholat tadi itu, Allah itu maha pemurah dalam memberikan ganjaran, Pak. Antum sudah niat tadi itu, waktu-waktunya tadi itu, fahuwa fi sholatin. Dia berada di dalam pahala hatta yarji ila baitihi, sampai dia pulang ke rumah. Ternilai pahala. Fala taquluha kada. Kemudian Rasulullah lain ojo ngeten. Para sahabat mencobakan dari guru saya mencontohkan gini, tidak oleh ngene. Jadi sholat niku dari rumah sampai duduk menunggu sholat itu ora oleh ongkang-ongkang pikir terus tangan di dolanan driji. Ini kadang-kadang kalau kita itu agama dengan anda ngene udah oleh. Mudah apa nih? Jangan gitu ya. Tapi ternyata ada dalilnya, Pak nggih. Ya sudah, asam wa ta'ah saja. Nah, Rasulullah tsumma yakni yusabbiqu baina asabi'i, mencontohkan. Tasbih namanya. Apa hikmahnya di antara mereka? Tasbih itu termasuk yang dimakruhkan di dalam orang yang hendak menunaikan sholat. Makruh kata para ulama. Nah, tasbih bahkan pokoknya tidak melakukannya. Kenapa? Hikmah di antara tasbih itu adalah perilaku dari syaitan, jangan diikuti. Itu kabar yang disampaikan oleh mereka para ulama. Perbuatan abad sia-sia yang menunjukkan kayak kemalasan. Perilakunya orang dulu menunjukkan kemalasan. Hikmahnya apa? Kalau tasbih tidak boleh menuju masjid, ojo aras-arasan juga. Di antara kalau kita lihatkan dari tafsir hadisnya, moran ojek kok nggak duwe arep-arep Allahumma ja'al fi qalbi nuran, nggak ngerti lek sholat yang mau didatangi itu penuh dengan cahaya. Dihadirkan, Pak, dihadirkan di dalam hati. Ini yang disebut dengan rukun ibadah. Napa rukun ibadah dohi? Seiring nama boten, pertama cinta, kedua khauf dan roja. Kalau Rasulullah mengkabarkan semua rangkaian perjalanan kita dari rumah ke masjid itu penuh dengan keberkahan, pahala, cahaya, pengampunan dosa, apalagi peninggian derajat, terus bersemangat kita. Ngeleng-ngeleng menghadirkan dalam hati kalau kita itu ingin menuju keberkahan. Ojo iki, ngono maksudnya di antara hikmahnya. Salat wis pri-pri tanginya aras-arasen, urung wudu. Bukan tidak boleh wudu di masjid lho Pak nggih. Ya boleh, di antara keutamanya tadi itu. Nah, hadir lebih awal. Kalau bisa urung nyatan dan itu di sini Mbah anu sing makan. Kalau kita juga bisa hadir di awal. Ojo ngasep-ngasep begitu. Keutamaannya itu banyak begitu. Rasulullah yang menjelaskan. Nah ini kita hadirkan Pak dalam hati kita itu. Sebelum sholat itu kita sudah menghadirkan dalam diri, itulah sholat. Setiap rangkaian langkah kita, detik kita, harapan kita, angan-angannya itu akan dinilai pahala oleh Allah Taala. Maka diantaranya hikmah tasbih, ojo malas, ojo melakukan perbuatan yang sia-sia. Arti sholat, melakukan masjid, adanya jam, jangan jam
Kelas ini. Budaya jane kon awal ketemu koncone nek capruk ndorong sik urung mati ya kan. Lek mati kan belayu. Berarti tidak menghadirkan keberkahan ini. Itu maksudnya di antara hikmah tasbih tidak boleh melakukan perbuatan yang sia-sia ketika sudah ingin menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak kalau ada adabnya yang lain, di antaranya ada orang kalau orang masuk masjid birok lihatin wal gasol nggak boleh. Orang yang datangnya itu dengan dipersiapkan, tentu dengan penuh persiapan. Bajunya, mau berangkat sudah bersih badannya. Bukan beda dengan orang-orang yang melakukannya dengan apa tadi, waktu ini setengah kaset, terburu-buru, terus akhirnya dia apa? Tidak melakukan di antara adab-adab pergi ke masjid. Nah, Iman begini para bapak dan para ibu, ingkang rebutan sahipun berkah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sholat itu sebelum kita melangkah yang berikutnya keutamaannya sangat banyak. Yang pertama tadi Bapak, as-sholatu nurun. Ingkang nomor kali sholat itu akan memasukkan orang ke dalam surganya Allah. Jadi kita berangkat angan-angannya saya mau ke surga. Pada suatu hari seorang sahabat Nabi Rabi'ah bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin nanti itu bil murafaqah fil jannah, bersamamu di surga ya." Ngerapek matur dumateng Rasulullah ingin bersama dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsik bi kasratis sujud. Perbaiki sholat. Lek sok pengen amor aku nang surganipun Allah, perbaiki sujudmu, artinya sholatnya. Insya Allah akan bersama aku di surga. Sholat yang kita setiap hari penuh dengan dosa ini senang apa tidak kalau kita itu diampuni dosanya? Dari berjalannya mau masjid itu sudah mau diampuni. Baru ada donasi kok sampun telah Pak. Ada donasi sampun jam 7:04. Tapi jaminan ini. Berarti kaifiyatus sholat, sifatus sholat kita mulai sekarang. Lanjut, buat nama-nama. Senang apa tidak kalau Rasulullah menggambarkan itu ketika beliau menjelaskan ara'aitum lau anna nahrun. Panjenengan nate mirsani enten wong sing duwe omah ning arepe kali. Lau anna nahron bi babi ahadikum. Enek kali ning arep omahe ya ketasilu mindarni saben dina piyambake melocot bolote ping 5. Saben dina melocot bolote ping 5. Apakah akan tersisa dalam hari-hari yang dia lalui dosanya? Para sahabat bertanya, "Qalu la yaqta min darni syau." Tentunya bersih tuh Rasulullah. Wong saben dina diplocot ping 5. Begitulah kata Rasulullah gambaran salat yang Allah bihinnal khotoya. Napa malih tiang-tiang ingkang netepi adab-adab untuk pergi ke masjid ini. Lalu bagaimana dia akan mendapatkan hal ini? Sholatnya mungkin, makanya tadi saya awali adabnya itu harus kita pelajari. Karena tetap asbabul muayyana alal khusuk, di antara sholatnya harus khusuk, harus dengan contohnya Rasulullah. Banyak Pak kriterianya yang harus ditempuh dulu. Yang pertama, istisghar adumatillah di antaranya. Sadar kalau dia mau menghadap Allah. Ada apa tadi kan yang pertama kan hadirkan hati. Gini membuatkan mirah toko corone sholat, tetapi ada pembuatan dipun pelajari. Akhirnya sholat demi sholat kok tidak menghadirkan kekhusyuan, istighfaru adumatillah ta'ala. Yang Allah itu maha, yang dia akan berkomunikasi, berdoa kepada Allah yang maha apa saja. Maka kita pelajari adabnya dulu. Nah, yang kedua, at-tahur wa isbaghul wudu. Tadi itu pertama sebelum
sholat wudunya harus sempurna. Jadi ini kalau dibahas secara detail tentang fikih sholat, sebelum belajar sholat seharusnya belajar wudu dulu, tapi pembahasan kita bukan itu. Kita lompat kepada sholatun Nabi, tata cara sholat Rasulullah. As-sholatu bituma'ninah, di antara sebab-sebabnya sholat dituntut untuk tumakninah setelah tahu ilmunya nanti. Bagaimana akan tumakninah? Orang datangi imam qomat misalkan jam 6, dia datang jam 6 lebih 2 menit. Dia akhirnya dari rumah berlari-lari, akhirnya ketinggalan, tidak kusuk, akhirnya tidak tumakninah. Bagaimana akan tumakninah? Wong dia sholatnya saja tadi itu termasuk orang yang melihat matahari terus, cek duhur, sampai pulang ke rumah tiba wis matahari sudah menguning. Sholat itu tidak sah sholat puasa. Akhirnya cenduk. Meskipun sholatnya 4 rakaat, tetapi dikerjakan dengan tidak tumakninah. Terkemarin betul. Al-huduru al-mubakir lissolati bisakinah, tidak bisa, tidak ngerti adab-adabnya. Nah, tadi itu. Baik, barangkali demikian. Selanjutnya, sholat itu adalah amalan yang terpenting dan ini wajib. Baik, masuk menginjak tentang tata cara sholat. Apa kita lanjutkan dalam pertemuan yang semoga diberkahi oleh Allah Taala yang akan datang? Berarti yang akan datang kita masuk langsung pembahasan tata cara sholatnya Rasulullah berdasarkan min dawis sunnah, dari hadis-hadis yang pernah diriwayatkan sampai kepada kita. Kalau Rasulullah itu takbir, tangannya itu dikabarkan seberapa? Apakah takbirnya Allah itu tinggi begini? Kadang saya lihat ada orang takbir tangannya tinggi di atas kepala. Allah, apakah begitu? Apakah cukup segini saja atau segini saja? Bagaimana? Terus berbicara. Begitu ya. Baik, mudah-mudahan Allah berkahi. Dan ada bul masyi ila sholat tadi yang barusan kita pelajari, semoga menjadi kepeling Pak Nggih. Mau kalau berangkat sholat tadi itu diantara adab-adabnya. Kalau kita meskipun ngajinya jiping bisa kita ini Pak Nggih. Nah, kita kan ngaji ini jiping nggih. Namun ngersani ngeten ngrungokne, muga-muga eling nggih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dieling-eling mawon. Datang lebih awal, gini-gini. Berdoa menghadirkan istighfar sholat hari lebih azimatillah. Dan adab-adab yang lain dijalankan satu-satu Pak. Ilmu itu tidak dijalankan hilang. Nah, ngoten nggih. Doa pergi keluar rumah yang tidak pernah doa lali meskipun itu mudah. Ini bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi mboten nate praktek, nggih mboten. Karena ilmu itu sedikit dan diulang-ulang, mari kita ingatkan untuk apa? Masuk untuk itu. Mudah-mudahan tidak lupa. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat karena waktu mengharuskan untuk kita cukupkan. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.